Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang penularan patogen terbawa benih ke tanaman. Jadi ini saya ambil dari buku Histopathology of Seedborne Infection di versi singkatnya. Nanti untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di buku aslinya. Jadi kenapa patogen terbawa benih ini menjadi salah satu patogen yang harus diperhatikan, terutama untuk produk pasca panen. Benih ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sebagai media perbanyakan tanaman, sehingga penting untuk mengetahui tipe penularan patogen yang terbawa benih, supaya kita bisa mengantisipasi atau mengendalikan patogen yang terbawa benih dan tanaman berikutnya tidak terinfeksi atau tidak terjadi penyakit pada tanaman musim berikutnya. Jadi, hal yang menentukan apakah patogen itu tular benih atau tidak, yaitu kemampuannya ditularkan pada tanaman berikutnya. Sehingga ada 8 prinsip penularan patogen terbawa benih ke tanaman. Yang pertama adalah infeksi intraembrio, diikuti infeksi sistemik pada tanaman. Intra adalah di dalam, ya, jadi patogennya ada di dalam embrio. Kemudian pada tanaman berikutnya gejala yang ditimbulkan adalah sistemik. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, infeksi intraembrio diikuti infeksi lokal pada tanaman. Jadi patogennya ada di dalam embrio benih, kemudian infeksi pada tanaman selanjutnya menunjukkan gejala lokal. Yang ketiga adalah infeksi ekstraembrio diikuti infeksi sistemik pada tanaman. Infeksinya berada di luar embrio, tapi tanaman berikutnya menunjukkan gejala sistemik. Kemudian yang keempat adalah infeksi ekstraembrio diikuti infeksi lokal pada tanaman. Jadi infeksi ekstraembrio ini patogennya ada di luar embrio benih. Kemudian pada tanaman berikutnya patogen itu menunjukkan infeksi lokal. Yang kelima, kontaminasi benih diikuti infeksi sistemik. Jadi patogen itu tidak ada pada benih tetapi hanya kontaminasi. Tapi pada tanaman berikutnya dia menunjukkan gejala atau menginfeksi tanaman berikutnya secara sistemik. Yang keenam, kontaminasi pada benih diikuti infeksi lokal pada tanaman. Jadi patogennya sebagai kontaminan tapi dapat menginfeksi secara lokal pada tanaman berikutnya. Kemudian kontaminasi, kemudian patogennya saprofit secara eksternal, kemudian menginfeksi sistemik. Jadi patogennya sudah tidak menginfeksi benih, ya, tetapi hanya kontaminasi. Kemudian dia di lapangan ketika benih bersama benih dia ditanam itu menjadi saprofit secara eksternal di lingkungan, ya, dia makan bahan organik atau nutrisi dari tanah dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan infeksi sistemik. Pada kondisi tertentu patogennya menginfeksi tanaman secara sistemik. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8, ini adalah kontaminasi dengan organ benih. Kemudian melalui fase non-parasitik. Kemudian infeksi. Jadi pada awalnya dia bersama benih sebagai kontaminan, kemudian tumbuh di dalam tanaman itu sebagai non-parasitik, bisa sebagai endofit atau epifit dan lain sebagainya, ya, atau simbion. Baru pada kondisi tertentu dia berubah menjadi patogen yang infektif. Tuh, ada 8 mekanisme atau prinsip penularan patogen terbawa benih ke tanaman.
Untuk yang pertama adalah infeksi intraembrio diikuti infeksi sistemik. Jadi patogennya itu ada pada embrio ya. Di sini. Kemudian pada tanaman berikutnya ketika benih ini ditanam, maka patogen itu akan menginfeksi secara sistemik ya, keseluruhan. Ini adalah infeksi intraembrio diikuti infeksi sistemik. Kemudian yang kedua adalah infeksi intraembrio diikuti dengan infeksi lokal pada tanaman. Jadi kita punya benih ya. Benih. Di dalamnya ada patogennya ya. Intraembrio, ini patogen. Patogen ya, kita tanam. Ini patogen ya. Setelah tumbuh, patogen ini menyerang secara sistemik. Lokal ya, menyerang lokal pada tanaman ya, bisa pada bagian-bagian tertentu. Jadi tidak semua bagian tanaman ini terinfeksi, hanya bagian-bagian tertentu. Misalnya daun, ya, bercak-bercak. Kemudian yang ketiga adalah infeksi ekstraembrio. Nah, jadi patogennya ada di luar embrio ya, ini patogennya ada di luar embrio. Kemudian diikuti infeksi sistemik. Jadi setelah tanamannya tumbuh, patogen ini menginfeksi secara sistemik. Nah, semua bagian tanaman terinfeksi. Atau dengan mekanisme seperti ini ya, patogennya ada di luar embrio, kemudian menginfeksi tanaman baru dan infeksinya menyebar secara sistemik. Kemudian yang keempat adalah infeksi ekstraembrio diikuti infeksi lokal. Jadi seperti ini ya. Ini ada ekstraembrio, patogennya ya. Ada di luar, kemudian gejalanya pada titik-titik tertentu. Seperti ini. Ya. Kemudian yang kelima adalah kontaminasi pada benih diikuti infeksi sistemik. Jadi patogennya ada di luar ya, di luar. Bisa ada di permukaan seperti ini. Dia ada di permukaan ya. Kemudian menginfeksi secara sistemik pada tanaman baru. Atau yang keenam, kontaminasi pada benih diikuti infeksi lokal. Jadi bisa terbawa pada permukaan benih. Kemudian dia menginfeksi bagian tertentu, misalnya pangkal batang atau daun ya. Ini umumnya terjadi pada patogen tular tanah. Kemudian yang ke-7 adalah kontaminasi. Kemudian dia saprofit secara eksternal, baru menginfeksi secara sistemik. Jadi patogennya adalah kontaminan ya, ada di luar. Kemudian dia hidup saprofit. Ya, ini sebagai saprofit statusnya ya. Saprofit.
Setelah itu dia menginfeksi sistemik ke jaringan tanaman. Biasanya kehidupan saprofit ini pada periode tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kontaminasi dengan organ benih. Kemudian ada pada fase non parasitik, dia sebagai saprofit tadi ya. Kemudian pada kondisi tertentu dia menginfeksi. Jadi ini bisa misalnya untuk saprofitnya selama masa vegetatif tanaman dia saprofit atau non parasitik. Bisa sebagai simbion atau epifit ya. Gitu. Demikian 8 mekanisme atau prinsip penularan patogen terbawa benih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.